Sahabat muda dimanapun berada, semoga tetap dalam keadaan yang sehat, senantiasa diberkati, dan tentunya senantiasa merindukan firman Tuhan untuk senantiasa menguatkan dalam kehidupan setiap hari, terkhusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Sahabat muda, dari objek wisata Totombi, negeri di atas awan, Toraja Utara, kembali menyapa sahabat muda dimanapun berada. Semoga dalam keadaan yang sehat, sekalipun pada saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19. Dan tentu sahabat muda harus tetap menjaga kesehatan agar kita senantiasa dijauhkan dari virus corona ini. Nah sahabat muda, bagaimana PA kita minggu lalu? Semoga kita semakin diberkati, semakin berhikmat untuk menjadi pelaku-pelaku Kristus dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, sahabat muda, kita bersyukur karena pada saat ini PA Bina Muda PPGT boleh memasuki episode yang ke-10. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua untuk terus berkarya, untuk menyatakan cinta kasih Tuhan lewat setiap firman Tuhan yang kita boleh dengarkan. Nah, sahabat muda, jangan beranjak, kita akan segera melaksanakan PA kita pada saat ini. Semoga teman-teman tetap setia hingga akhir PA kita, dan biarlah Roh Kudus yang menuntun dan memberkati kita. Selamat mempersiapkan diri. Sahabat muda, jangan beranjak ya, karena sebentar lagi kita akan memulai PA kita. Tetap di channel ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share supaya teman-teman muda tidak ketinggalan kegiatan kita selama ke depan ini. Sebelum lanjut, perkenalkan nama saya Pendeta Sari. Saya melayani di salah satu jemaat di Klasis Sesean. Dan pada saat ini saya dalam pengurusan PPGT Pusat sebagai Sekretaris Fungsional Pengakaran Ajaran. Sahabat muda, pada saat ini kita akan ber-PA bersama dengan seorang pendeta. Beliau adalah Pendeta Grisilia Isabella Madao STH. Beliau juga ini merupakan pengurus PPGT di Klasis Tikala. Dan pada saat ini beliau telah bersama-sama dengan kita. Halo Kakak Pendeta, apa kabar? Halo Pendeta Sari, kabar baik, puji Tuhan. Iya, oke, terima kasih. Ibu Pendeta akan bersama-sama dengan kita dalam PA pada saat ini. Nah, sahabat muda, sebelum kita memulai PA kita pada saat ini, kita akan mengangkat satu pujian, yaitu Ya Tuhan, Engkau Perlindunganku.
Nah, sahabat muda, sebelum lebih jauh kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita akan berdoa dan akan dipimpin oleh Kakak Pendeta Lia. Disilakan. Sahabat muda dimanapun berada, mengawali kegiatan kita hari ini kita berdoa. Kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, oleh setiap kasih sayang, berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan. Hari ini kami melakukan kegiatan PA Bina Muda. Kami melandasinya di dalam kuasa Tuhan. Roh Kuduslah yang menolong kami semua untuk mampu mendalami kebenaran firman Tuhan lewat bahan PA hari ini. Tuhan tuntun setiap anak-anak muda Tuhan dimanapun berada, dalam menghayati dan menikmati firman Tuhan lewat PA saat ini. Tuhan tuntun kami saat ini melalui kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan, penyucian dan pengudusan, sehingga kami layak untuk menikmati kebenaran firman Tuhan lewat kegiatan PA hari ini. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan untuk kita semua. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin, firman Tuhan. Nah, sahabat muda, sungguh luar biasa firman Tuhan yang telah kita baca bersama, mengajarkan kita untuk hidup dalam kedamaian dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Namun sebelumnya, kita akan mendengarkan satu pujian, yaitu Tang Pada Melona. Kamera. Rolling. Action.
Sahabat muda dimanapun berada, tema kita saat ini adalah merengek. Tentu semua tahu bahwa sikap merengek adalah sebuah sikap yang dilakukan oleh anak kecil terhadap orang-orang terdekatnya. Entah itu ayahnya, ibunya, ataupun saudaranya. Dan tentu kita semua pernah mengalami yang namanya merengek sewaktu kita masih kecil. Rengekan seorang anak kecil hanya dilakukan pada orang terdekatnya karena ia menganggap bahwa dengan rengekannya itu ia bisa memperoleh jalan keluar atau solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Orang yang lebih dewasa sering melihat sikap rengekan sebagai suatu sikap yang begitu cengeng, sikap yang begitu rewel, bahkan sikap yang begitu menjengkelkan yang dilakukan oleh seorang anak kecil. Sahabat muda, bagaimana kalau Daud merengek kepada Tuhan? Apakah Daud masih kecil? Kita akan mendalaminya dalam pembacaan kita saat ini lewat perenungan PA kita saat ini. Tersirat dalam pembacaan kita 4 kali Daud menyatakan rengekannya kepada Tuhan. Kita lihat dari ayat 2 dan 3 dikatakan 4 kali berapa lama lagi Tuhan. Daud mengungkapkan rengekannya kepada Tuhan dengan bahasa berapa lama lagi Tuhan secara 4 kali. Apakah Daud masih kecil, guys? Tentu tidak, Daud sudah dewasa. Bahkan Daud adalah seorang raja. Tapi mengapa dia kemudian merengek kepada Tuhan? Mengapa dia kemudian menyatakan keluhannya kepada Tuhan? Daud merengek kepada Tuhan karena bagi Daud Tuhan adalah sosok terdekatnya. Dan bagi Daud hanya Tuhan saja yang bisa memberikan solusi kepadanya. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan jalan keluar kepadanya atas masalah yang dihadapi. Luar biasa permasalahan Daud, sahabat muda. Itu tersirat dalam pembacaan kita. Dikatakan Daud menaruh kesedihan, Daud bersedih sepanjang hari, Daud menghadapi musuh dan lawan-lawannya. Dan Daud hanya bisa menyampaikan rengekan ini atas masalah yang dihadapi kepada Tuhan. Sahabat muda, rengekan yang dilakukan oleh Daud kepada Tuhan mau menyatakan betapa Daud menaruh kepercayaan penuh hanya kepada Tuhan. Betapa Daud berserah penuh atas masalah dan juga pergumulan yang dia hadapi hanya kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, rengekan Daud ini cukup manja kepada Tuhan. Cukup rewel kepada Tuhan karena Daud memang merasakan bahwa dia begitu dekat kepada Tuhan sebagai pemilik kehidupannya. Sahabat muda, saat ini ada begitu banyak PPKT juga yang sedang merengek di masa-masa ini. Oleh karena keadaan sulit karena virus corona. Entah itu mau sekolah di mana, entah itu karena pekerjaannya sedang terganggu akibat wabah virus corona saat ini, pergaulan yang kemudian betul-betul terbatasi saat ini, dan masih banyak lagi pergumulan-pergumulan yang saat ini dihadapi oleh banyak anak-anak muda. Wajarkah ketika kita merengek? Ya, wajar sebagai manusia biasa. Apalagi saat ini kita benar-benar berada dalam masa-masa sulit. Pendidikan kita harus berjalan di rumah, kuliah kita harus berjalan di rumah. Kita tidak bisa bergaul bebas dengan teman-teman kita seperti semula. Kita tidak bisa bekerja dengan baik. Bahkan banyak anak-anak muda saat ini yang kemudian harus diberhentikan dari pekerjaan oleh karena wabah virus corona. Jadi rupanya ada begitu banyak persoalan pergumulan yang membuat kita harus merengek kepada Tuhan. Namun sahabat muda, Alkitab sendiri menuntun kita untuk memang menyatakan rengekan kita hanya kepada Tuhan. Di bagian Alkitab yang lain dari Lukas pasal 18 ayat 7-8, saya bacakan untuk kita. Di situ Tuhan Yesus menegaskan bahwa Allah akan membenarkan setiap orang yang siang malam berseru kepadanya. Ia tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong mereka. Jadi ketika kita datang untuk merengek kepada Tuhan, Tuhan juga akan membenarkan sikap kita dan Tuhan tidak akan mengulur-ngulur waktu untuk menolong kita. Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Sahabat muda, sikap rengekan kepada Tuhan adalah hal yang sangat wajar. Sebab hal itu adalah sebuah penyataan iman kita
kepada Tuhan atas setiap permasalahan dan persoalan yang kita hadapi. Seperti pemazmur, Daud dalam bacaan kita menyatakan imannya lewat rengekannya kepada Tuhan. Sikap rengekan kepada Tuhan menyatakan bahwa kita dalam hidup ini hanya mengandalkan Tuhan setiap hari. Ayo sahabat-sahabat muda, kita memaksakan diri untuk mengandalkan Tuhan, walaupun ada begitu banyak ancaman-ancaman saat ini, ada begitu banyak godaan-godaan, bahkan tawaran-tawaran di luar sana yang begitu menggiurkan, yang bisa membuat iman kita goyah kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya jawaban atas setiap persoalan dan permasalahan yang kita hadapi sebagai orang-orang muda saat ini. Mari kita menyatakan keluhan, rengekan kita hanya kepada Tuhan seperti pemazmur. Sebagai wujud iman bahwa kita adalah anak-anak muda di zaman now yang benar-benar mengandalkan dan berserah diri hanya kepada Tuhan. Amin. Wow, luar biasa ya firman Tuhan pada saat ini, Kakak Pendeta. Namun saya heran dengan pemazmur kita yaitu Daud. Mengapa ya Daud itu sampai berkali-kali bertanya kepada Tuhan, bahkan sesuai dengan tema kita dalam hal ini merengek ya, merengek. Kalau orang Toraja merengek ya, merengek kepada Tuhan. Dan bukankah Daud sendiri tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sudah mengasihi Daud, tetapi mengapa Daud masih bertanya atau merengek kepada Tuhan? Iya, silakan. Ya, baik Pendeta Sari. Kalau kita dalami secara dalam pembacaan kita dari Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 ini, yang pertama yang bisa saya lihat, Daud benar-benar mengalami pergumulan dan persoalan dalam hidupnya ini sudah begitu lama. Sudah begitu lama dia gumuli. Itu bisa kita lihat dari 4 kali Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Di situ dia benar-benar mau mengungkapkan kepada Tuhan bahwa dia sudah benar-benar berada dalam situasi yang begitu down selama ini atas persoalan dan masalah yang dihadapinya. Sehingga bagi Daud sendiri, hanya Tuhanlah satu-satunya yang bisa menjadi penjamin atas masalah yang dia hadapi. Hanya Tuhanlah yang bisa memberikan solusi atas masalah yang sudah begitu lama dia hadapi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang Daud ini sudah sangat dekat dengan Tuhan, sudah sangat menaruh kepercayaan yang total kepada Tuhan, sehingga dalam masa yang begitu lama persoalan yang dia hadapi, dia tetap datang kepada Tuhan. Kalau kita anak-anak muda, mungkin kalau berada dalam posisi Daud ini, manesi satu keritu masalah dihadapi, manesi satu keritu masalah ditingayoi, onambai male sengamik undaka te jalan keluar. Ya, contoh yang relevan pada saat ini bagi anak-anak muda atau sahabat muda yang lebih cepat untuk merengek, ya. Contohnya itu apa itu, Kakak Pendeta? Maksudnya di luar Tuhan ya? Iya, di luar Tuhan. Iya. Jadi contoh yang paling dekat dengan kita saat ini, tidak bisa kita pungkiri Pendeta Sari, perkembangan internet saat ini betul-betul juga bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Ada begitu banyak anak-anak muda kita saat ini dalam menghadapi persoalan hidup, dalam menghadapi pergumulan hidup, bukan lagi merengek kepada Tuhan lewat doanya, tapi justru merengek kepada media sosial. Entah itu di WhatsApp, di Facebook, kemudian curhat sampai berapa paragraf panjangnya untuk menyatakan masalahnya, sehingga kegalauannya tidak lagi diserahkan kepada Tuhan, tapi justru diserahkan kepada media sosial. Semestinya dari pembacaan kita saat ini lewat Daud, kita harus belajar bahwa hanya Tuhanlah tempat kita merengek satu-satunya, bukan media sosial, bukan Instagram, bukan Twitter, bukan WhatsApp, bukan grup-grup, apalagi Facebook. Iya, Kakak Pendeta, jika pembacaan kita pada saat ini dihubungkan dengan kehidupan kita pada saat ini, kalau dalam pembacaan tadi, kira-kira musuh pemazmur, yaitu Daud itu siapa?
Iya, dari beberapa tafsiran yang kemudian saya baca, dikatakan bahwa musuh-musuh Daud dari pembacaan Mazmur 13 ini adalah orang-orang yang kemudian berperang bersama dengan dia sebagai lawannya, tapi yang paling khusus adalah Saul yang saat itu benar-benar mengejar Daud untuk mengancam kehidupan Daud karena rasa iri Saul kepada Daud. Sehingga berapa kali dikatakan di sini Daud berseru kepada Tuhan, berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku. Bahkan dia katakan di ayat 5, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Jadi musuh Daud saat itu yang paling khusus adalah Saul yang kemudian benar-benar mengejar dia untuk mengancam jiwanya. Ya, jadi dalam konteks pembacaan kita adalah pada saat itu peperangan ya. Nah, kalau pada saat ini mungkin peperangan yang dimaksud dalam pembacaan mungkin tidak terlalu seperti yang dulu. Ya, jadi kira-kira pada saat ini musuh kita terkhusus anak-anak muda pada saat ini itu apa? Iya, benar Ibu Pendeta Sari bahwa kondisi sekarang tentu musuh atau lawan yang kita hadapi tidak seperti Daud dalam pembacaan kita. Kalau saya melihat di sini bukan persoalan person yang kita hadapi di zaman sekarang dalam menghadapi musuh, tapi lebih kepada sikap hidup atau tindakan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan atau dosa. Dosa itu sendiri bagi saya yang adalah musuh terbesar kita, orang-orang percaya, khususnya anak-anak muda Kristen di zaman sekarang. Dan bagi saya, karena dosa itu sendiri juga bisa membuat kita kemudian tidak bisa lagi datang merengek kepada Tuhan, karena kita membiarkan diri kita justru dikendalikan lebih banyak oleh dosa, bukan dikendalikan oleh Tuhan. Oleh karena itu banyak anak-anak muda sekarang yang kemudian tidak lagi merengek kepada Tuhan, tapi justru merengek di media sosial seperti yang saya katakan tadi di awal. Ya, karena dalam diri kita selalu saja ada dosa yang kemudian menggoda kita untuk tidak bisa datang dekat kepada Tuhan, bahkan untuk tidak bisa merengek kepada Tuhan. Jadi sebenarnya musuh terbesar kita yang harus kita lawan saat ini, khususnya anak-anak muda Kristen, adalah dosa itu sendiri. Sehingga kita biarkan Tuhan yang benar-benar berkuasa atas hidup kita, yang mengendalikan diri kita seutuhnya. Ya, itu mungkin. Jadi yang saya tangkap dari jawaban Kakak Pendeta bahwa sebenarnya kita tidak harus memusuhi orang itu, tetapi lebih kepada sikap ya. Ya, seperti misalnya seorang yang Pak Gosip itu kan identik dengan perempuan, ya. Apakah kita harus seketika itu menjauhi? Kan tidak. Justru kita harus mendekati ya, seperti itu Kakak Pendeta kurang lebih ya. Mendekati dan senantiasa untuk mengingatkan. Tetapi musuh terbesar kita adalah dosa, dan itu ada dalam diri kita. Ya, kurang lebih seperti itu Pendeta Sari. Jadi memang kita juga harus melawan sikap-sikap hidup, tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya kalau gosip, bukan orangnya yang kita benci, bukan orang yang harus kita hindari, tapi kita harus rangkul sikap hidupnya itu yang harus kita sama-sama baharui supaya orang tersebut bisa menjadi lebih baik. Ya, saya pikir itu. Oh, begitu ya Kakak Pendeta. Jadi dalam pembacaan kita pada saat ini, pemazmur begitu dekat kepada Tuhan, dan itu juga lah yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita, bagaimana kedekatan, keintiman kita dengan Tuhan. Dan ada satu pertanyaan lagi, kalau Daud bisa merengek seperti ini kepada Tuhan, kira-kira apa kita juga bisa seperti itu kepada Tuhan? Ya, baik Pendeta Sari. Pertanyaannya, bisakah juga kita dekat merengek kepada Tuhan seperti Daud? Sangat bisa. Kalau saya sangat bisa, karena tadi di awal saya katakan dalam pengantar bahwa kalau sikap merengek itu hanya dilakukan oleh seseorang kepada orang yang sangat dekat dengan dia. Saya pikir kita anak-anak muda Kristen saat ini, sosok yang paling dekat dengan kita melalui iman kita yaitu Tuhan sendiri. Bahkan dalam perjanjian baru sendiri dijelaskan bagaimana Tuhan menjadikan kita anak-anaknya di dalam diri Yesus Kristus. Kita diberikan keselamatan, bahkan kita dijadikan ahli waris
kerajaan sorga itu sendiri. Jadi status kita sebagai anak-anak muda Kristen bukan status yang biasa saja, tapi status yang spesial yang menandakan bahwa kita begitu dekat dengan Tuhan sehingga memang kita sangat layak untuk merengek kepada Tuhan. Kita sangat bisa, seperti pertanyaan tadi, kita sangat bisa untuk merengek hanya kepada Tuhan. Makanya bacaan kita saat ini menuntun kita untuk benar-benar membawa persoalan kita, masalah yang kita hadapi dalam hidup ini, untuk datang merengek kepada Tuhan, untuk datang berkeluh kesah hanya kepada Tuhan. Jadi status kita jelas Pendeta Sari sebagai anak-anak yang sudah diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Iya. Jadi sahabat muda, sesuai dengan jawaban yang telah diberikan oleh kakak pendeta tadi, bahwa sebenarnya bukan hanya Daud yang bisa datang untuk merengek kepada Tuhan, tetapi saya, kakak pendeta, dan semua sahabat muda dimanapun kalian berada, boleh datang kepada Tuhan untuk membawa semua keluh kesah kalian. Karena kita percaya bahwa Tuhan pemilik hidup kita dan hanya Dialah yang mampu memberikan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Intinya bahwa kedekatan itu penting dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Bukan hanya kepada orang lain, itu juga penting teman-teman. Tetapi yang lebih penting di sini adalah kedekatan kita kepada Tuhan. Nah, sahabat muda, sungguh luar biasa PA kita pada saat ini bersama dengan kakak pendeta Lia. Terima kasih kakak pendeta atas kesediaannya. Semoga firman Tuhan pada saat ini senantiasa menguatkan kita, apalagi dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan juga sahabat muda dimanapun berada, semoga firman Tuhan pada saat ini menguatkan kita dan kebersamaan dengan keluarga, kedekatan kita bersama dengan Tuhan itu harus terjalin dengan baik. Untuk menutup rangkaian PA kita pada saat ini, kita akan dipimpin dalam doa oleh kakak pendeta. Kepada kakak pendeta disilakan. Sahabat muda dimanapun berada, kita akan menutup PA Bina Muda kita saat ini lewat doa. Mari kita satukan kehidupan kita di hadapan Tuhan lewat doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, oleh karena perkenaanmu kami boleh melakukan kegiatan PA hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dalami bersama. Kiranya pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan sendiri yang memampukan setiap kami anak-anak muda Tuhan untuk menghidupi firman ini dalam situasi-situasi kehidupan kami yang Tuhan sendiri tahu sebagai orang-orang muda ada begitu banyak tantangan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan yang sudah kami dalami bersama boleh menguatkan kami dalam menjalani hari hidup selaku anak-anak muda yang Tuhan tetapkan dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu untuk anak-anak mudamu dimanapun mereka berada. Meskipun saat ini kami terus masih berada dalam situasi sulit oleh karena wabah virus corona, tapi kasih sayang Tuhan terus Tuhan nyatakan melindungi dan menyertai kami. Berkati sahabat-sahabat muda dimanapun mereka berada, dalam pendidikan, dalam masa muda, dalam pekerjaan masing-masing. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus menuntun kami untuk berhikmat menjalani masa muda kami. Di dalamnya ada begitu banyak kegiatan, aktivitas yang harus kami lakukan. Tuhan juga yang menjadi penolong kami dalam menghadapi kehidupan ini di tengah-tengah wabah virus corona yang masih terus datang dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, secara khusus dalam doa kami saat ini, kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah kami yang menangani negara kami ini. Tuhan tahu ada begitu banyak dinamika yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan saat ini, masalah terbesar kami dalam melawan wabah virus corona. Biarlah hikmat, kesehatan, dan kekuatan Tuhan terus berikan kepada pemerintah kami, sehingga benar-benar boleh menangani masalah wabah virus corona ini dengan baik.
kehidupan umat-Mu dimanapun mereka berada, kami tetap pertaruhkan hanya di dalam kuasa Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami menyerahkan kehidupan masa muda kami hanya kepada-Mu hari ini dan seterusnya. Kami bersyukur bahwa kesempatan indah boleh Tuhan terus mungkinkan bagi kami untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Kiranya hal itu dapat terus kami nikmati di hari-hari selanjutnya, karena Tuhanlah yang menolong kami, dan juga karena kami yang terus datang mendekatkan diri kami hanya kepada Tuhan. Ini syukur kami kepada-Mu ya Allah Bapa. Kami mohon pengampunan atas setiap pelanggaran dan kelemahan yang kami lakukan selaku anak-anak muda-Mu. Kami mohon penyucian dan pengudusan daripada-Mu ya Allah Bapa. Tuhan mendengarkan doa kami, Tuhan menjawabnya. Kami bersyukur berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah menyelamatkan kami. Amin. Sahabat muda, firman Tuhan senantiasa menguatkan kita, dan terberkatilah kita yang senantiasa rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Sahabat muda dimanapun berada, firman Tuhan bagi saya merupakan penopang dan penguat dalam menjalani kehidupan, secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 pada saat ini. Dan saya pun berharap sahabat muda beserta dengan keluarga, beserta dengan teman-teman senantiasa hidup bersama dengan Tuhan, membaca firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Nah, sahabat muda, pada saat ini kita telah ber-PA bersama, dan biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita dalam masa muda kita, dalam karya dan cita bahkan cinta kita. Dan tentunya bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kita jalan keluar bagi setiap persoalan kehidupan kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Pulihkan
Bersyukur adalah suatu hal yang luar biasa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sepanjang waktu. Untuk itu kita patut bersyukur bahwa semua karena anugerah Tuhan kita boleh ber-PA pada saat ini. Semoga firman Tuhan ini bisa kita dalami, bisa menjadi pelita dan suluh dalam kehidupan kita. Dan tentunya firman Tuhan ini harus kita bagikan kepada keluarga kita, sahabat kita, dan kepada semua orang tanpa terkecuali. Agar cinta kasih Tuhan bisa mereka rasakan dan bisa nampak dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk mensyukuri setiap karya Tuhan dalam kehidupan kita, tetaplah mendekatkan diri kepada Tuhan, dan semoga Roh Kudus senantiasa menguatkan kita sehingga minggu depan kita bisa berjumpa lagi dalam PA Bina Muda PPGT. Demikianlah PA kita pada saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan, jaga iman, jaga imun supaya kita tetap aman dan bisa berjumpa kembali dalam PA minggu depan. Tuhan memberkati kita. Salam PPGT.